mengambil apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya rezeki dia yang dia nggak mau ngambil harta orang. Nah, dia nggak mau nyakiti orang lain. Nah, yang bukan hartanya nggak mau diambil. Dia nggak mau korupsi. Nah, dia nggak mau korupsi. Orang yang Allah berikan ketakwaan itu adalah orang baik hidupnya, nggak mau nyakiti orang, nggak mau tangannya nggak jahat. Diambilnya kemudian dikasihkan sama orang punya, bukan disimpan. Jadi orang yang masuk surga itu, orang bertakwa itu adalah orang yang berbuat baik. Paham? Orang yang berbaik. Nanti dia masuk surga, tinggalnya di mana? Di taman. Nah, di taman itu tempat yang paling indah di surga adalah taman haram. Kalau bahasa kita itu, kalau di sini yang haram minum itu apa namanya? Yang haram alkohol, bir, ada namanya bir di sana nanti. Kita boleh minumnya. Karena nggak dosa, nggak mabuk. Nah, apa yang diharamkan sewaktu di dunia bagi orang beriman nanti di surga dihalalkan itu. Narkoba nggak ada di surga. Bir, arak, Coca-Cola, vodka, pokoknya yang diharamkan minuman di surga. Vodka. Semuanya dihalalkan di surga. Nggak ada yang dihalalkan. Itu yang pertama adalah orang berbuat baik. Boleh. Dan kita lebih 100 lebih kali enak daripada bir yang ada di dunia, tapi nggak mabuk orang ini. Ayat yang ke berapa lagi? 17. Apa selanjutnya artinya? Mereka sedikit sekali tidur waktu malam. Apa yang mereka lakukan waktu malam itu? Apakah nonton TV? Apakah begadang main domino? Main game? Tadi siapa yang tidurnya jam 12 malam? Yang tidur setengah 2 bisa tidur, maka dibaca zikir. Nah, kemudian bangunnya jam berapa tadi? Dan jam berapa per waktu tidurnya, berapa lama tidur? Yang tidurnya 1 jam, yang tidurnya 3 jam. Jadi orang yang termasuk surga itu, masuk di taman surga, mereka tidurnya sedikit. Bukan orang tidurnya tidak bisa tidur sampai nanti jam 7 pagi dia bangun. Bukan orang seperti itu. Orang yang sedikit tidurnya, ngapain dia? Dia sebelum tidurnya ngaji, baca Quran, zikir, meminta, berdoa kepada Allah. Kemudian jam 3-nya dia bangun, sholat tahajud, sholat witir, berdoa. Maka mereka itu jadi orang bertakwa dan nanti tinggalnya di taman. Kalau di taman apa namanya? Itu siapa yang sering pergi main ke sana? Ramai dalam di sana. Apa yang buat kalian tertarik ke sana? Tempatnya indah, orangnya ramai, sepeda-sepedanya banyak, makanannya juga banyak. Nanti di taman surga tidak ada bandingannya dengan taman yang indah di dunia ini, tidak ada bandingannya. Di surga itu kalau makanannya sih berpuluh kali lipat enaknya. Orangnya lebih banyak, nggak kekuatan. Bunga-bunganya lebih harum. Nggak akan terbayangkan taman di surga itu. Taman itu tempat yang paling disukai oleh manusia. Maka orang yang bertakwa, rajin sholatnya, dia jadi orang baik, sedikit tidurnya waktu malam, dia rajin ibadah waktu malam hari, nanti dia tinggal di taman surga. Di taman itu paling indah tempatnya. Jadi ada orang yang tinggalnya di taman surga. Nanti ada juga orang-orang yang masuk neraka, tapi dibangkitkan dia tinggalnya di pinggir-pinggiran yang gimana lagi. Tapi tempat itu juga bagus, tapi tidak seindah yang bagus orang yang taat kepada Allah. Kemudian apa yang mereka lakukan lagi? Besok lagi. Apa artinya?
mohon ampun atau beristighfar. Ayo kita bersama sampai 10 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih. Nabi Muhammad berapa kali Ustaz istighfarnya pada malam hari? Rasulullah SAW ketika beliau sholat malam itu 100 kali waktu malam itu, bahkan kaki itu sampai bengkak lamanya sholat. Itu sholat itu mulai dari jam 2 sampai orang azan itu baru berdiri. Ayat itu paling panjang surat Al-Baqarah surah Al-Imran. Sampai ditanya oleh istri beliau sholat dengan sampingnya. Apa kata istri beliau Aisyah? Ya Rasulullah, engkau kan orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, engkau dijamin masuk surga. Kenapa engkau selalu setiap malam sholat tahajud? Setiap malam tahajud, setiap malam. Apa jawab Rasulullah? Apakah engkau tidak suka aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi orang sholat tahajud itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad itu sudah diampuni dosanya, tidak berdosa dan sudah dijamin masuk surga, tetapi beliau terus sholat, apalagi kita yang banyak dosa tak mau sholat. Maka orang-orang yang akan masuk surga dan tinggalnya di taman surga, dia sering beristighfar di waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Ini waktu sahur. Kalau kita makan sahur kapan? Waktu tahun itu setengah jam sebelum sholat subuh. Sholat subuh itu sekarang jam 4.30 orang azan. Jam 4 sampai setengah 5 dinamakan waktu sahur. Nah, maka waktu tahun itu beristighfar, banyak istighfar. Lima nanti insyaAllah kalian satu kali istighfarnya. Ini 4 kali saja sampai 10 kali saja. Nah, banyak istighfarnya lima nanti pada tahajud yang puasa Senin. Yang puasa Senin itu bangunnya itu jangan waktu sahur aja langsung bangun jam 4. Sholat tahajud, sholat mikir, ngaji, istighfar, bangun sahur. Karena amalan itu tidak semua orang yang bisa melakukannya. Semua orang coba kita lihat ayat ini. Kita nggak bisa tahajud. Ada berapa orang kan? Tidak ada. Karena amalan itu sangat sulit dilakukan. Hanya orang-orang yang bisa melakukan amalan itu. Nah, ini tidak semua orang yang tinggal di taman surga. Orang yang tinggal di taman surga itu pilihan orangnya. Yang pertama, orang yang baik hidupnya di dunia, tidak suka melawan sama orang tua, tidak bertengkar sama ayah, sama adik kakaknya. Kemudian orang yang sedikit hidupnya pada waktu malam. Kapan dia malam? Malam dia itu ngaji, sholat, zikir, doa kepada Allah, rajin tahajudnya, maka dia tinggal di taman surga. Orang yang tak mau sholat tahajud malam, nanti dia kalau dia banyak amalan dia masuk surga juga, cuma tinggalnya tidak di taman surga. Contoh sekarang, Suci punya adik namanya Naila malam sholat tahajud. Maka nanti ketika dia masuk surga, dia pisah tempatnya. Yang berhenti di taman surga, Naila nanti tinggalnya banyak. Dan ada juga orang yang nanti tetangga dengan Nabi tinggalnya. Dia tinggalnya tetangga dengan Nabi. Ini Rasulullah dan Muhammad kampungnya. Di belakangnya Nabi Muhammad. Nanti ada amalannya. Apa amalan yang kita lakukan sehingga nanti kita tinggal di taman surga, tetangganya Nabi juga.
Nah, ada tetangganya dengan siapa kita tetangga? Ada orang tetangganya dengan saudaranya waktu hidup di dunia. Kalau Ozil nanti tetangga dengan Alfi juga. Dia mau mengaji kita dulu. Nah itu. Jadi ada orang yang tetangga dengan para nabi, ada orang yang tetangga dengan sahabat nabi yang jadi surga. Nah, kemana kalian tetangganya dengan orang yang masuk neraka? Itu mantan neraka juga. Itu dia harus bisa perbanyak ibadah. Kemudian selanjutnya apa? Wafil ayatul ini selanjutnya wafil amwalihim hakul lisa'ili wal mahrum. Apa artinya? Karena kita memberikan makanan uang kepada orang-orang miskin yang meminta, dia datang ke kita. Kalau mau itu ada nggak dekat rumah belum? Atau di jalan ada orang kita di pasar ketemu minta-minta, ada kasih? Nah, orang tuanya. Kan ada jalan-jalan sore itu, jalan-jalan ke apa? Ke Kampung Bali. Nah, kan banyak orang tuh di jalan tuh. Nah, mampir belikan gorengan, pasti sama mereka. Jadi orang yang masuk surga itu bukan orang yang kikir, bukan orang yang pelit. Orang yang masuk surga nanti orang yang suka memberikan hartanya kepada orang lain. Kalau kita sekarang berinfak satu Al-Quran misalkan, saya beli Al-Quran dan kasih sama orang yang itu pahalanya luar biasa. Ketika dia baca Quran, kita dapat pahalanya juga. Iya, kalau Quran itu dirawat baik, dibaca lagi. Misalkan kita dibaca malam. Kamu yang tidur lagi enak-enak tidur, dapat juga pahalanya. Karena kamu yang membaca. Itu pahala orang yang membaca Al-Quran. Berapa Al-Quran ini modalnya? Ini itu ribu. Ya, nggak sampai 100.000. Pahalanya lebih besar. Nah itu, apalagi memberikan yang lainnya. Makanya orang yang masuk surga itu bukan orang yang pelit, adalah orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak. Nah kayak ini sejadah ini kalau infak sejadah, ini yang pakai sejadah tadi ketika sholat, maka orang yang sedekahnya dapat pahala walaupun hari ini dia tidur. Belum. Ini juga. Kita pakai itu, kita pakai hari iya. Belum. Belum tertutup. Nah, yang terakhir wafil ardiha yang boleh mungkin. Apa artinya? Dan di bumi ada tanda kebesaran bagi Allah. Saya kepada kalian. Saya. Ya. Tadi amalan agar kita bisa bertakwa adalah ada berapa tadi? Ada 4 kurang-kurangnya. Ketika kalian ingin jadi orang bertakwa, yang pertama jadi orang baik. Yang kedua rajin sholat malam, rajin tahajud, rajin zikir, sedikit tidur. Yang ketiga, apa lagi yang ketiga? Orang yang sering beristighfar di waktu sahur. Nah, di waktu ini tidak sering istighfar. Jam 4 sampai waktu asar sampai waktu subuh. Kemudian yang terakhir, orang yang tidak kikir. Nah, coba angkat tangan dulu saja. Yang sering tidurnya lama, tidurnya tidak pernah terpagi malam, siapa? Setelah di sini nanti rajin berkaji kalau ingin tinggal di taman misalnya. Yang kedua, dia itu orang yang baik di rumahnya, tidak pernah mengganggu sama orang tuanya, tidak pernah melawan sama diri di sekolah, tidak pernah bertengkar sama saudaranya. Ada di sini masih bertengkar, masih melawan sama orang tuanya. Nah, maka
Ya nanti setelah kita mabit ini nggak ada lagi yang bertengkar di rumah, nggak ada lagi yang melawan sama orang tuanya karena mau tinggal di taman, taman surga nanti. Kemudian selanjutnya jadi orang pikir, nggak boleh jadi orang pikir, harus menjadi orang yang dermawan. Infakkan harta kalian karena harta itu Allah yang berikan kepada kita. Nah, kalau kita makan harta itu, dia jadi apa? Perut jadi apa? Kalau makan nasi jadi apa? Jadi kalau jadi bior, siapa yang mau lagi nerimanya? Kalau kita pakai baju, lama-lama baju itu mana? Robek. Lama-lama akan lapuk, akan makan mayat, akan mati. Tapi kalau harta kita itu dilupakan, disedekahkan, bahkan buat makasih, bahkan saya kita bahkan diri ke rumah tabir, maka itu diberikan berapa berapa puluh orang yang mengaji di situ pahalanya berapa? Diajarkanlah kita maknanya, begitulah pahala itu. Maka orang mukmin itu peluangnya besar untuk bisa tinggal di taman surga. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ibu dulu siap dulu. Lakukan sekian. Nanti pesan Ustaz di masjid, jangan berisik, nggak boleh berisik untuk terapi yang baik. Yang